Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Saya harap kabar kalian senantiasa baik ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, serta biasakan untuk cuci tangan. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Arafi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember. Kali ini saya akan menemani kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, anak-anak harus tetap semangat ya, harus tetap giat dan semangat dalam belajar. Meskipun pada saat ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran. Anak-anak, minggu lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran bab pertama, yaitu teks deskripsi. Nah, kali ini kita belajar bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Nah, kali ini kita akan belajar memahami dan mencipta cerita fantasi. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menyajikan cerita fantasi. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran pada bab 2 ini adalah anak-anak diharapkan mampu mencipta cerita fantasi atau menyajikan cerita fantasi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau menonton Doraemon, kemudian Power Rangers, atau SpongeBob? Nah, ketiga contoh tersebut adalah termasuk dalam cerita fantasi. Sebenarnya banyak sekali contoh cerita fantasi yang ada. Misalnya Ultraman, kemudian film Harry Potter, kemudian cerita fabel, atau Naruto, dan masih banyak sekali contoh cerita fantasi yang ada. Nah, lalu apa itu cerita fantasi? Ayo, apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Kalau misalkan anak-anak sudah ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan Bapak tanggapi atau Bapak respon. Nah, jadi pengertian dari cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersifat imajinatif dan hanya khayalan semata. Jadi, pengertian cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersifat imajinasi atau imajinatif dan hanya khayalan semata. Artinya tidak ada dalam dunia nyata. Nah, jadi pada pembelajaran bab 2 ini, sebelum kita mengulas satu persatu kompetensi dasar yang ada, kita harus mengetahui dan memahami dulu pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Nah, jadi ciri umum cerita fantasi yang pertama adalah memiliki ide cerita. Nah, ide cerita ini dapat berasal dari sebagian dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Kemudian yang kedua, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Nah, latar lintas ruang ini masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Berbeda dengan latar lintas waktu yang sudah tidak ada dalam dunia sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, ciri yang ketiga adalah tokoh dalam cerita unik atau memiliki kesaktian. Nah, biasanya dalam cerita fantasi ini terdapat tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Misalnya dalam Doraemon. Doraemon merupakan salah satu tokoh yang sakti, mampu menciptakan alat-alat ajaib atau benda-benda yang magic atau ajaib. Misalnya sepatu ajaib, kemudian tas ajaib, sepeda ajaib, atau hal-hal lain yang bersifat ajaib atau magic. Nah, kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah cerita fantasi bersifat fiksi. Apa itu fiksi? Artinya tidak nyata, jadi tidak ada dalam dunia sehari-hari kita. Nah, kemudian yang kelima, bahasa yang digunakan adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam bahasa sehari-hari. Jadi bukan ragam bahasa formal. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Nah, berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah
latar lintas waktu masa lampau. Nah, latar lintas waktu masa lampau ini contohnya adalah dongeng dan hikayat. Nah, kemudian yang kedua adalah latar waktu sejaman. Latar waktu sejaman ini contohnya adalah novel dan cerpen. Nah, kemudian yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah cerpen atau novel yang menggunakan latar masa yang akan datang. Nah, kemudian cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, semua ceritanya yang ada dalam cerita bersifat fiktif, artinya tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Berbeda dengan cerita fantasi irisan, masih ada unsur nyatanya atau hal-hal nyata yang ada dalam cerita, yang dimasukkan dalam cerita. Jadi semuanya tidak fiktif, hanya cerita fantasi yang total saja yang menyajikan unsur-unsur khayal dalam keseluruhan cerita. Nah, kemudian kita masuk pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi. Nah, dalam sebuah karya sastra terdapat dua unsur pembangun cerita. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita, artinya dari batang tubuh cerita itu sendiri. Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang melatar belakangi diciptakannya sebuah cerita. Nah, kemudian yang kedua ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang menyaran pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, kemudian yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan gambaran jelas mengenai seseorang yang ada dalam cerita. Nah, penokohan ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah protagonis atau tokoh yang baik, kemudian yang kedua ada tokoh antagonis atau tokoh yang jahat, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh yang menjadi penengah atau tokoh penengah. Nah, kemudian yang keempat ada sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menyajikan alur, tokoh, atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Dan yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Nah, kemudian unsur pembangun yang kedua adalah unsur ekstrinsik atau unsur pembangun dari luar, artinya tidak dari dalam cerita. Nah, yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan pengarang dalam menyajikan cerita. Misalnya pengarangnya dari Indonesia, mungkin bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Jadi latar belakang pengarang ketika menulis cerita itu bagaimana? Apakah ketika dalam keadaan sedih, senang, atau latar belakang yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut? Apakah nilai sosial, ekonomi, nilai budaya, religi, dan nilai-nilai yang lain? Nah, kemudian adalah masuk ke yang kedua, anak-anak, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, jadi anak-anak ketika sudah membaca atau mendengar cerita fantasi, diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita yang kalian baca atau kalian dengar. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membaca cerita dengan saksama. Artinya anak-anak harus mampu membaca secara menyeluruh dengan penuh pemahaman. Jadi ketika anak sudah membaca satu kali tetapi masih kurang atau dirasa kurang cukup, maka anak-anak bisa mengulangi lagi hingga memahami cerita. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Jadi harus mampu menemukan peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam cerita, mulai dari peristiwa 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan cerita yang telah ditemukan tadi, dan setelah dikembangkan baru diurutkan hingga menjadi sebuah cerita baru versi anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Yang pertama adalah menelaah struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini pada bagian ini merupakan bagian pengenalan. Jadi pada bagian orientasi ini mulai ada pengenalan tokoh, latar, suasana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada komplikasi atau complication. Nah, pada bagian ini mulai muncul masalah-masalah hingga
puncak masalah atau klimaks. Nah, kemudian yang ketiga ada resolusi atau resolution. Nah, resolusi ini mulai ada penyelesaian masalah hingga masalah sampai selesai. Nah, jadi itu struktur cerita fantasi anak-anak. Jadi ini ada contoh alur lengkap cerita fantasi mulai dari pengenalan hingga tahap penyelesaian masalah. Nah, kemudian kita lanjut, yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Jadi dalam cerita fantasi biasanya juga digunakan kata ganti, misalnya kata ganti aku, dia, mereka, atau langsung menggunakan nama seseorang, misalnya Nina, Rahma, kemudian Niken, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan kata yang menyerap panca indera yang mendeskripsikan latar. Nah, contohnya adalah ketika keluar rumah, mataku melihat cerahnya matahari di siang hari. Nah, ini menjelaskan berarti latar tempatnya ada di luar rumah, karena ketika keluar rumah berarti di luar rumah. Kemudian suasananya cerah, tidak mendung, tidak hujan, dan waktunya ada di siang hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya adalah arti berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang tinggi, ia mengendus sekeliling. Nah, jadi hidung menjulang itu merupakan makna kias, dan hidung mancung itu merupakan kata khusus. Nah, kemudian yang keempat adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung penanda urutan waktu ini misalnya adalah setelah itu, kemudian bisa juga lalu, kemudian tiba-tiba, dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya setelah Mita makan, ia bergegas ke sekolah. Jadi tujuan penggunaan kata sambung penanda urutan waktu ini untuk menandakan bahwa akan terjadi pergantian latar. Apakah latar waktu, tempat, dan lain-lain. Misalnya tadi, setelah Mita makan, ia bergegas pergi ke sekolah. Berarti akan ada perpindahan latar tempat dari rumah misalnya ketika makan, dan kemudian diganti di sekolah. Nah, kemudian penggunaan ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, jadi contohnya itu seperti tiba-tiba sosok wanita hitam tinggi besar menyeramkan berhadapan dengan lelaki itu. Nah, jadi itu muncul keterkejutan oleh pembaca. Nah, jadi mulai ada masalah dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kata langsung dalam cerita. Nah, jadi cerita fantasi biasanya juga terdapat dialog atau kata langsung yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyajikan cerita fantasi. Nah, jadi anak-anak dalam pembelajaran ini nanti diharapkan mampu menyajikan cerita fantasi atau mencipta cerita fantasi. Nah, sebelum mencipta cerita fantasi, kalian harus memahami langkah-langkah seperti berikut. Nah, yang pertama adalah merencanakan cerita. Jadi kalian harus mampu mencernakan cerita terlebih dahulu. Jadi sebelum menulis cerita, kalian harus merencanakan cerita yang akan kalian tulis. Nah, yang pertama langkahnya adalah menemukan ide penulisan. Jadi harus ada ide penulisan, misalnya pembentukan tema. Jadi harus ada ide penulisan, misalnya kalian mau menulis apa. Nah, kemudian yang kedua adalah penggalian ide cerita. Jadi setelah kalian menemukan ide, kalian gali bagaimana cara mengembangkan cerita itu nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Jadi kalian harus menyusun rangkaian peristiwa mulai dari peristiwa awal sampai hingga akhir cerita. Dan yang terakhir adalah mengembangkan cerita fantasi. Jadi setelah semuanya kumpul data tersebut, kalian tinggal mengembangkan cerita fantasi. Dan kemudian langkah yang kedua adalah menulis cerita fantasi. Nah, dalam menulis cerita fantasi juga ada langkah-langkahnya. Apa saja? Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi tema ini lebih utama daripada judul. Jadi yang pertama harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan sudut pandang. Dan yang ketiga membuat penokohan. Kemudian yang ketiga
menentukan alur atau plot, baru yang kelima menentukan judul, dan yang terakhir adalah membuat kerangka cerita. Nah, jadi itu saja teman-teman pembelajaran pada kali ini. Jadi pada pembelajaran pertama ini Bapak hanya menyampaikan gambaran umum materi yang akan kita pelajari pada bab 2, mulai dari mengidentifikasi unsur cerita fantasi sampai menyajikan cerita atau mencipta cerita. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai unsur cerita fantasi hingga menyajikan cerita fantasi. Nah, jadi pada pertemuan depan kita akan membahas unsur cerita fantasi dan bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita fantasi yang sudah dibaca atau didengar. Nah, anak-anak jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan Bapak respon atau Bapak tanggapi. Nah, mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran. Nah, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, cukup sekian anak-anak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.